Selamat malam, sobat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan. Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita beristirahat malam sejenak, mari kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang memelihara hidup kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami sejak kami bangun. Sebelum kami berbaring di tempat peraduan malam, kami hendak mendengar firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau, sebab kami ini telah mempersiapkan hati pikiran kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan kami. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan malam ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari kitab Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat 6 dan yang menjadi pembimbing renungan dari ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapakah gembalamu? Ada hikmah ketika baru berkunjung ke HKBP Bajambi di Kabupaten Simalungun. Ketika saya sebagai preses di Sumatera Timur, saya memperhatikan ada banyak sapi. Pengiringnya hanya sekitar 3 orang, tapi ternak sapi itu sudah ada 300-an ekor. Lalu saya tanya, apakah itu milik dia sendiri? Oh tidak. Lalu itu milik banyak orang. Loh, bagaimana pemiliknya bisa kenal? Atau sebaliknya, sapi itu bisa mengenal pemiliknya? Nah, ini suatu pengetahuan yang baru bagi saya. Ternyata ternak-ternak itu memang benar bisa mengenal pemiliknya. Lalu caranya bagaimana? Saya tanya, diceritakan kepada saya bahwa sekali seminggu mereka akan datang pemilik sapi itu. Lalu mereka membawa makanan. Tapi tahu makanannya apa? Garam. Lalu itu diberikan. Kemudian sapi itu akan memakannya sedemikian rupa. Kadang-kadang katanya karena lahapnya, sapi ini makan garam itu, plastik pembungkus dari garam itu juga bisa dimakan. Oleh karenanya harus hati-hati, harus diawasi ketika sapi itu makan garamnya supaya plastiknya jangan ikut termakan. Itu yang mengikat antara pemilik dengan ternak mereka. Dan suara dari pemilik itu juga ketika berbicara terus bisa didengar, lalu mendekat sedemikian rupa sapi mereka. Bagi saya itu sesuatu yang unik, saudara-saudara. Dan dari pengalaman itulah saya juga merefleksikan ke banyak hal tentang ternak. Seringkali kita juga lihat bahwa ternak tertentu sangat akrab dengan pemiliknya atau sama gembalanya. Dari kejauhan saja ya, jika ternak itu mendengar suara pemiliknya atau gembalanya, dia sudah merespon ya
Dan apalagi kalau sudah sempat tercium olehnya aroma pemilik, dia akan sambut ya dengan gerakan-gerakan tertentu. Dan gerakan itu adalah gerakan ceria yang ditunjukkan bahwa dia bertemu atau bersama dengan pemilik atau gembalanya. Saudara juga tahu tentunya ada gembala yang khusus untuk tentunya juga ternak yang khusus, bahkan yang jarang juga mungkin dipelihara. Tapi para gembala khusus ini bisa sedemikian rupa sangat dekat dengan ternak itu, bahkan disuruh untuk tugas tertentu pun ya binatang itu akan mau. Tentu inilah yang sering kita dengar dengan istilah pawang. Ya, ada pawang untuk ular, ada pawang untuk harimau. Ya, tapi sekarang ini polisi juga banyak yang menjadi pawang anjing. Ya, karena ada anjing pelacak yang ditugaskan khusus untuk mengendus ya sesuatu aroma yang berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, menarik sekali bahwa dalam Alkitab hubungan Allah dengan kita manusia ya sering juga digambarkan seperti hubungan manusia dengan ternak tadi atau gembala dengan ternaknya. Dan sering juga menggambarkan hubungan antara raja ataupun pemimpin dengan rakyatnya. Itu sangat menarik Bapak, Ibu, Saudara. Dalam Alkitab sangat banyak kita temukan bukan hanya kata, tapi ya disebutkan juga bagaimana sikap dari para gembala, pemimpin atau raja Tuhan terhadap manusia Tuhan. Demikian juga manusia terhadap gembalanya, yaitu bisa saja raja, pemimpin ataupun kepada Tuhan. Tuhan, pemimpin atau raja disebut atas umat manusia sebagai gembala. Secara fisikal ya gembala berarti penjaga atau pemiara binatang atau ternak. Hal ini kita sudah paham. Namun di dalam Alkitab pernah disebutkan bahwa ternyata tidak semua gembala manusia itu baik. Ada gembala yang tega mengeksploitasi gembalaannya. Ini disebut oleh Nabi Yehezkel dengan sebutan sebagai gembala yang justru menggembalakan dirinya sendiri. Lalu dalam perjanjian baru Tuhan kita Yesus Anda juga menyebut bahwa ada gembala yang mencuri dombanya sendiri dengan cara yang tidak sportif, masuk dari yang bukan pintu resmi. Aneh juga ini, saudara-saudara, ya main pintu samping untuk memanipulasi dombanya dan memperdaya sedemikian rupa. Berarti ini adalah gembala palsu atau pura-pura berperan sebagai gembala. Kemudian ada juga gembala yang tega membiarkan musuh menyeret dan memakan gembalaannya. Biasanya ini adalah disebut gembala upahan, kata Tuhan Yesus. Oleh karena itu,
adalah sangat penting mengenal gembala kita masing-masing. Sebab hubungan kita dengan pemimpin, dengan raja, bahkan dengan Tuhan digambarkan dengan gembala. Karena itu, siapakah gembalamu? Dan bagaimanakah dia menggembalakanmu? Seperti Pemazmur 23 ini, begitu jelas baginya siapa gembala. Namanya pun bagi dia cukup jelas, yaitu Tuhan. Dalam naungan penggembalaannya disebutkan tidak kekurangan, baik jumlah dan kualitas makanan atau rumput berkelimpahan. Demikian juga perhatiannya atas keselamatan gembalaannya, serta tujuan akhir dari penggembalaannya itu jelas, di mana juga disediakan hidangan khusus, lalu mengurapi kepalanya dengan minyak, dan pialanya penuh melimpah. Ini adalah suatu gambaran di mana perhatian yang sungguh dari gembala kepada dombanya, kepada yang digembalakan. Banyak perhatian untuk membuat domba itu sungguh tenang, senang, dan bersukacita. Akhirnya pemazmur itu mengatakan, dia akan ikut berdiam di rumah yang telah disediakan oleh gembala itu. Sobat renungan malam Shalom, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, yang merelakan nyawanya sendiri untuk keselamatan dombanya. Kemudian dia katakan, ada lagi domba-dombaku yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu dalam Yohanes 10 ayat 16. Oleh karena itu lihatlah, begitu terbukanya Tuhan kita menjadi gembala bagi kita semua. Karena itu pastikanlah hanya Dia gembalamu di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah hati kami masing-masing untuk menyerahkan diri di dalam penggembalaanmu selama hidup kami di dunia ini. Tuhan, kami juga membawa saudara-saudara kami dalam doa malam ini yang sudah capek letih sepanjang hari ini bekerja. Lindungilah mereka. Apabila ada di antara kami yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa, Tuhan, di hadapan-Mu kami sujud merendahkan diri. Ampunilah kami dan berilah hati yang baru bagi kami, sehingga ketika kami bekerja, kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang belum bisa beraktivitas karena sakit. Berilah mereka kelegaan, keteguhan hati tetap berharap daripada Tuhan untuk kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, lindungi berkati kami dalam istirahat malam kami. Di dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita
malam ini sampai selama-lamanya. Amin.